Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat seputar gaya hidup sehat. Di edisi spesial selama Ramadan ini, kita bakal kenal lebih dekat tentang puasa dan manfaatnya bagi kesehatan. Halo teman sehat, kembali lagi sama saya, Ishraf. Nah, di episode sebelumnya kita udah ngebahas terkait ginjal nih, gimana puasa mempengaruhi kinerja dari ginjal. Nah, di episode kali ini kita akan membahas terkait bagaimana puasa mempengaruhi kinerja otak, atau bagaimana puasa meningkatkan kinerja otak. Apakah ada pengaruhnya? Nah, di episode kali ini, seperti biasanya kita akan ditemani oleh narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan guru besar ilmu gizi FEMA IPB University dan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Prof. Hardinsyah. Selamat datang Prof. Gimana kabarnya hari ini Prof? Kabar baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Israf? Alhamdulillah baik juga Prof. Baik, ya, baik. Nah, di episode sebelumnya kan kita udah bicara tentang ginjal nih Prof. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol terkait otak. Dimana otak ini merupakan pusat kendali, dimana sangat penting peranannya. Nah, di masyarakat umum kan otak ini fungsinya dikenalnya berpikir, kemudian mengatur semuanya. Nah, fungsi otak lainnya sebenarnya ada lagi nggak Prof? Apa nih Prof? Kalau boleh tahu. Ya, intinya kan kemampuan untuk menangkap pesan, kemudian menyimpan pesan, kemudian kalau diperlukan dikeluarkan lagi pesannya ya. Yang tidak hanya sebenarnya dalam arti pesan yang mendengar suara atau membaca, tapi apa semua yang dilihat ya. Ada melihat gunung yang indah terekam juga di memori tersimpan. Kapan-kapan dia ceritakan lagi betapa indahnya gunung yang dilihat. Jadi inti utamanya demikian, dan dia kaya sekali akan sel-sel saraf yang mempunyai kemampuan untuk menangkap, menyimpan, ya, kemudian bisa mengeluarkan kembali. Karena itu di dalam teori daya ingat itu ada daya ingat sesaat, short term memory, ada daya ingat jangka panjang. Jadi kalau orang telah belajar, kemudian di akhir semester di evaluasi ujian, dia bisa, berarti itu termasuk kemampuan daya ingat jangka panjang. Tapi kalau habis ngajar terus Bapak tanya, itu kemampuan memori jangka pendek ya. Ketika dia di akhir semester lupa, berarti kemampuan daya ingat jangka panjangnya lemah. Tapi jangka pendeknya oke, misalnya gitu ya. Nah, itu ditentukan oleh tadi kemampuan dan kualitas, jumlah dan kualitas saraf kita. Rimbun apa tidak saraf kita. Kalau pohon itu kan, kalau misalnya melihat pohon yang di musim panas turun daunnya ya, musim jatuh daunnya kan tinggal kayak ranting ya. Nah, itu saraf yang gak rimbun, yang kurang bagus kualitasnya, kalau dipotret secara elektronik mikroskop itu kayak seperti pohon yang yang gugur daunnya gitu ya. Analoginya seperti itu berarti seperti ya Prof. Itu. Berarti sel yang paling banyak tuh ada di otak ya Prof? Ya, sel-sel saraf yang berfungsi untuk tadi di otak ya. Oke. Kemudian berkaitan dengan puasa, apakah ada pengaruhnya nih Prof terkait kinerja dari? Ya, itu hal yang baru ternyata ya. Meskipun di dalam keyakinan masyarakat, terutama masyarakat pesantren, itu kelihatannya sudah hal yang lama ya. Karena saya termasuk ya, ketika ikut santren, kemudian belajar di sana, disarankan supaya kadang-kadang puasa gitu ya. Terus makan jangan terlalu banyak. Mungkin juga makan jangan terlalu banyak, mungkin takut banyak habis dari dapur ya. Betul, biaya pesantren jadi mahal. Tapi ternyata itu juga ada manfaatnya belakangan ya. Jadi ada namanya BDNF, brain otak, derived neuropathic factor, faktor neuropathic yang ada di otak kita ini, yang itu bisa dipicu dengan berbagai cara. Dipicu maksudnya ditingkatkan ya. Kalau BDNF ini meningkat, maka kemampuan daya tangkap, daya simpan, dan kembali mengeluarkan pesan tadi jadi bagus. Ya, mengaktifkan sel-sel saraf, sinaps yang ada di otak kita. Kalau itu turun, maka kemampuan otak kita menangkap pesan, menyimpan pesan,
mengeluarkan pesan itu jadi lemah. Jadi lemah. Jadi bagaikan lampu lah gitu ya. Kalau BDNF kita tinggi, ya tinggi, normal maksudnya, maka terang bisa mencerahkan ya, artinya kemampuan mengingat. Berarti dengan puasa itu bisa meningkatkan BDNF ya, Prof? Ya, puasa ternyata salah satunya. BDNF itu baru dikenal tahun 1982 ya oleh Yves Bardet, seorang neurologis di suatu university di mancanegara, dan belum dikaji waktu itu kaitannya dengan puasa. Waktu itu baru dikaitkan dengan olahraga tertentu, itu bisa meningkatkan BDNF. Tapi ternyata olahraga ekstrim yang very high intensity dan itu dilakukan jangka panjang enggak meningkatkan, bahkan menurunkan. Menurunkan ya. Ya, tapi kalau olahraga sedang itu meningkatkan. Jadi enggak semua olahraga. Enggak semua olahraga. Bisa juga dengan diet ya, memberikan cukup omega 3. Omega 3 itu asam lemak ya, yang dia banyak pada ikan, apalagi ikan laut, juga dari kacang-kacangan, di dalam telur, susu juga ada, tapi nggak sebanyak di ikan laut, yang itu bisa meningkatkan BDNF. Kemudian juga diet ya, kalau dia low calorie diet dalam sampai 12 minggu itu meningkatkan BDNF. Tapi kalau very low calorie diet itu justru kebalikan, menurunkan BDNF. Artinya apa? Kalau orang dietnya diet ekstrim, very low calorie dietnya sekitar 800 sampai 300 400 kilokalori. Jadi jauh di bawah energi minimal yang kita butuhkan, energi basal. Itu ternyata berdampak sampai dilakukan 12 minggu dalam kajian klinis. Ini baru dipublikasi 2019 ya. Ya, itu menurunkan. Jadi hati-hati loh kalau ikut-ikut diet ekstrim. Itu oke, mungkin kita langsing kelihatannya, tapi efeknya di samping yo-yo syndrome, tapi kemampuan otak kita karena BDNF-nya menurun. Ya. Kalau puasa gimana mekanismenya tuh, Prof? Agar BDNF ini meningkat. Jadi di dalam puasa ini ada sinyal yang diberikan ketika orang lapar. Insulinnya, glukosanya menurun, insulinnya menurun, kemudian itu ternyata memberi sinyal kepada otak, karena sumber otak, energi untuk otak dari glukosa jadi menurun. Maka kan diambil dari keton ya, dari lemak ya. Ketika sumber untuk otak tadi diberikan dari keton tadi, karena insulin menurun, glukosa menurun, maka disitu memberi sinyal pengaktifan gen untuk memproduksi lebih banyak BDNF tadi. Jadi ada komunikasi itu antara perut kita ya dengan hormon kita, kemudian dengan otak kita. Dan itu tidak bisa hanya sehari 2 hari ya. Dari penelitian puasa Ramadan itu melihatnya hari ke-14 mulai meningkat, signifikannya itu hari ke-21. Artinya setelah 20 hari puasa ya. Nggak bisa sehari puasa langsung meningkat. Nggak bisa. Gitu ya, Prof? Nggak bisa. Ternyata untuk puasa Ramadan yang diteliti demikian. Ada juga pada puasa lain ya, dilihat juga 14 hari 14 ya. hari. Tapi puasa yang dimaksud ini intermittent. Harus berturut-turut atau intermittent kalau yang non Ramadan tadi, selang sehari. Selang sehari ya. Ya, itu bukan prinsip Nabi Daud enggak. Jadi sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Tujuan utamanya tadi dalam kajian klinik itu adalah untuk menurunkan lemak tubuh. Tapi ketika diperiksa itu BDNF, ini juga penelitian masih baru ya, dalam 2 tahun terakhir ini membuktikan meningkatkan BDNF. Kemudian tadi kan udah disebutkan nih, Prof, faktor lain ada dari makanan, kualitas makanan, kemudian dari olahraga. Nah, kalau tidur ini berpengaruh nggak, Prof, terkait peningkatan BDNF juga selain puasa juga? Ya, tidak meningkatkan BDNF, tapi kan kualitas otak juga ketika dia istirahat ya, perlu istirahat otak. Jadi tidur itu istirahat, dia tidak meningkatkan ataupun menurunkan BDNF, tapi memberikan kesempatan untuk meskipun ada juga orang bermimpi ya, berarti otaknya juga ada yang bekerja, tapi relatif meringankan kerja otak gitu ya.
Kemudian puasa seperti apa Prof yang bisa meningkatkan BDNF selain tadi yang udah ada penelitian terkait puasa Ramadan, kemudian intermittent fasting. Kemudian di luar itu ada lagi nggak Prof? Yang Ya, temuan-temuan belum ada, tapi pada prinsipnya kalau kita pelajari kenapa kok hari 14 sudah mulai tampak, kemudian hari 21, hari ke-21 lebih signifikan, itu sampai 3,5 kali loh peningkatannya, dahsyat. luar biasa. Hampir 4 kali peningkatan kadar BDNF tadi. Yang berarti dia mengaktifkan banyak sel-sel saraf ketika saat itu belajar dalam arti ya kalau misalnya ujiannya di akhir puasa ya, berarti itu hebat itu harusnya hasilnya ya. Daya tangkapnya lebih baik. Jadi prinsipnya itu nggak bisa jangka puasa pendek gitu ya. Jadi kalau yang tadi yang intermittent fasting 7-14 hari ya yang dilakukan mulai tampak ada peningkatan. Tapi kalau kita lihat 20 hari itu kan kalau intermittent 20 hari itu kurang lebih jadi 40 hari totalnya ya, baru bisa dilakukan. Nggak bisa mendadak sih memang. Nggak bisa mendadak ya Prof, jadi nggak sehari langsung bisa sama lebih bagus lagi kita kontrol betul supaya terjadi sumber energi kita dari keton tadi ya. Jadi nggak mungkin kalau kita puasa tapi gula darah kita selalu tinggi, energinya masih dari gula, itu tidak mengaktifasi gen yang memberi sinyal supaya BDNF diproduksi banyak tadi. Terakhir Prof nih mungkin bagaimana nih tips dari Prof sendiri untuk meningkatkan kinerja otak selama bulan Ramadan ini? Ya sebenarnya ada satu lagi tadi lupa ya, ada kajian menarik ya. Saya pernah baca di mancanegara satu lagi publikasi dari Universitas 11 Maret kalau nggak salah ya, bahwa membaca Al-Quran ya itu juga meningkatkan daya ingat. Nah cuman mekanismenya saya nggak tahu, bisa jadi itu irama yang terkandung di sana ya, karena ketika olahraga salah satunya olahraga yang ada hitungannya, ada iramanya ya, seperti aerobik gitu ya. Jadi banyak cara sebenarnya meningkatkan BDNF secara spiritual maupun secara non spiritual. Secara spiritual tadi puasa kemudian ternyata baca Al-Quran juga. Nah berarti ketika kita bulan puasa, di samping tadi kita berpuasa kita turunkan sekitar 500 kilokalori setiap hari, kita rajin baca Al-Quran, kayaknya lebih dahsyat lagi ya. Lebih dahsyat lagi. Tapi puasa aja meningkat 3,5 kali. Belum ada penelitian gabungan ya Prof? Belum ada. Mungkin itu buat penelitian S3 bagus. Bisa tuh ya dilakukan untuk penelitian lebih lanjut. Nah kemudian terakhir mungkin Prof, tips gimana biar kinerja otak kita semakin maksimal, bisa meningkat gitu Prof selama bulan Ramadan. Ya pertama tentunya jangan diberikan beban yang terlalu berat buat otak ya. Apa artinya beban terlalu berat? Berpikir sepanjang hari sampai tidak tidur, itu kan berarti memberi beban. Ya, itu yang pertama. Kedua, bahwa untuk meningkatkan kecerdasan tadi bisa secara non spiritual, bisa secara spiritual. Yang non spiritual tadi ya kita tentunya pendekatan diet, ya makanan. Karena otak kita itu ada air, kita perlu minum yang cukup. Otak kita ini ada kolesterol, kita juga perlu kolesterol yang cukup. Kemudian tadi asam lemak, apalagi asam lemak omega 3 ya. Kemudian juga otak kita ini juga dialiri oleh darah yang dia butir darah merahnya juga harus cukup. Jangan sampai anemi gitu kan ya. Berarti cukup makan lauk pauknya, cukup makan sayurnya. Kemudian yang pendekatan non spiritual lagi tentunya cukup istirahat, lawan dari jangan sampai tidak pernah tidur ya berhari-hari. Nah secara spiritual tadi ya ada pendekatan puasa ya, yang puasa tadi juga ada yang sifatnya puasa Ramadan, ada di luar Ramadan. Nah ternyata kalau puasa Ramadan mulai hari ke-14 itu sudah meningkat, puncak peningkatannya itu pada hari ke-21 setelah 20 hari puasa, meningkatnya kemampuan daya ingat karena BDNF tadi meningkat. Bahwa di luar itu ingin puasa nanti entah itu caranya Senin Kemis atau intermittent, tapi yang terbukti itu ya yang intermittent yang berselang ya. Kalau yang Senin Kemis buktinya belum ada ya, tapi bisa jadi karena belum ada penelitiannya. Prof.
Oke, terima kasih banyak Prof atas bincang-bincang kali ini. Kita Satu lagi tadi baca Al-Quran ya. baca Al-Quran ya, baca Itu Al-Quran ternyata juga bisa ya. meningkatkan BDNF dan ada penelitiannya ya Prof. Betul. Tadi. Ada penelitian juga. Oke, terima kasih banyak Prof atas bincang-bincang kali ini. Jadi kita jadi lebih tahu nih, teman saya juga jadi lebih tahu bahwa dengan puasa itu bisa meningkatkan kinerja otak kita melalui mekanisme tadi, yaitu meningkatkan BDNF yang ada di otak. Terima kasih banyak kepada teman sehat yang sudah mengikuti Lini Podcast sampai akhir. Jangan lupa untuk ikutin terus Lini Podcast setiap hari selama bulan Ramadan. Bisa dinikmati melalui channel YouTube Lini Sehat dan juga Spotify. Jangan lupa juga untuk dimanapun berada menerapkan protokol kesehatannya ya. Sampai jumpa di edisi Lini Podcast selanjutnya dengan topik puasa mencegah jantung koroner dan diabetes. Sampai jumpa.